Shalom, salam berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat di mana kita dapat bertumbuh lewat penggalian firman Tuhan secara ekspositori. Dan saat ini kita akan mendengarkan penjelasan epistel di Minggu 10 Agustus 2025. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Mari bukalah hati dan pikiran kami saat ini agar kami dapat memahami dan menghidupi kebenaran-Mu. Pimpin kami oleh roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lamba kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa jadinya kalau kita diminta meninggalkan rumah kita? Kita sudah punya pekerjaan yang baik, tapi kita disuruh meninggalkannya. Dan kita tidak tahu kemana harus pergi. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sulit bagi kita. Karena dunia modern mengajarkan kita untuk hidup dengan kepastian. Misalnya ada kontrak kerja, ada peta jalan karir, asuransi, tabungan, dan lain sebagainya. Tetapi iman yang sejati justru seringkali mengundang kita untuk berjalan dalam ketaatan tanpa peta. Ibrani 11 dikenal sebagai galeri pahlawan-pahlawan iman. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka hidup bersandar pada janji Allah. Di dalam bagian ini, yaitu ayat 8 sampai ayat yang 16, penulis memusatkan perhatian pada Abraham dan keturunannya sebagai contoh iman yang sejati, iman yang taat tanpa ada kepastian mereka lihat di depan, tinggal sebagai orang asing dan percaya di tengah ketidakmungkinan serta menantikan tanah surgawi. Dan kita akan menyelami setiap bagian ini secara mendalam untuk melihat bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi hidup dalam arah yang ditentukan oleh janji Allah, bukan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini adalah ketaatan. Iman adalah ketaatan yang tidak bergantung pada kepastian. Ayat yang ke-8 disebutkan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham yang berawalnya bernama Abram dipanggil oleh Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 untuk meninggalkan Ur, sebuah kota makmur di Mesopotamia, menuju tanah yang belum diketahuinya. Panggilan ini terjadi di tengah budaya politeistik di mana Abraham harus meninggalkan kenyamanan dan keamanan untuk mengikuti Allah yang satu.
Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan zona nyamannya. Ia tidak diberi peta, jadwal atau estimasi waktu, hanya janji. Namun ia taat. Kata taat dalam teks Yunani menggunakan bentuk aktif, menunjukkan tindakan sukarela dan segera. Ini iman yang bergerak, bukan hanya iman yang berpikir atau berharap. Dalam kehidupan modern, Bapak Ibu Saudara, kita sering menghadapi panggilan Allah yang kadangkala tidak jelas arahnya mau kemana. Mungkin itu di dalam karir, pelayanan, atau keputusan-keputusan besar yang diberikan bagi kita. Iman seperti Abraham lah yang mengajarkan kita untuk melangkah dengan percaya, meskipun kita tidak melihat gambaran penuh dari rencana Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia taat kepada panggilan Allah? Bahkan ketika itu berarti meninggalkan zona nyaman kita. Pikirkanlah di dalam hidup kita satu area dalam hidupmu di mana Allah mungkin memanggil Anda untuk melangkah di dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 sampai dengan 10, iman menjadikan dunia ini sekedar tempat persinggahan bagi kita. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di tanah asing disebutkan. Abraham tiba di Kanaan, tetapi ia tidak langsung memiliki tanah itu. Ia hidup sebagai nomaden, tinggal di kemah, bukan di kota permanen. Ishak dan Yakub keturunannya juga hidup serupa, menunjukkan bahwa janji Allah belum sepenuhnya digenapi dalam hidup mereka. Meskipun Abraham sudah sampai di tanah yang dijanjikan, ia tidak bertingkah sebagai pemiliknya. Ia hidup dalam tenda sebagai simbol daripada permanenan tempatnya. Hidup dalam iman bukan hanya tempat tentang menuju janji, tetapi juga bagaimana kita hidup dalam janji yang belum digenapi sepenuhnya. Mengapa Abraham tidak membangun rumah permanen? Karena ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah bagi dia. Ini adalah sesungguhnya bahasa eskatologis. Karena Abraham tahu bahwa janji Allah lebih besar daripada sebidang tanah. Ia melihat ke depan kepada Yerusalem surgawi sebagai realita kekal dari kerajaan Allah yang dijanjikan itu. Jadi iman sejati memampukan kita untuk hidup di dunia ini tanpa menjadi milik dunia ini. Kita bekerja, membangun dan bermasyarakat, tetapi hati kita terhambat pada rumah yang sejati, kota Allah yang kekal. Makanya orang percaya itu dipanggil untuk hidup sebagai pendatang di dunia ini. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Kita mungkin tidak selalu menerima janji dalam bentuk material di dunia ini. Tetapi ingatlah, iman memampukan kita untuk hidup dengan harapan akan realitas surgawi yang kekal. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi sehingga kemudian kita lupa bahwa dunia ini sesungguhnya bukan rumah akhir kita? Kita hanya menumpang, kita hanya pendatang di dalam dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa hidup dengan perspektif kekal seperti Abraham? Itu yang perlu kita renungkan dan gumulkan di dalam hidup. Ingatlah bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Kita adalah pendatang dalam dunia ini. Yang ketiga, iman mempercayai janji Allah sekalipun secara manusia itu mustahil. Ayat 11-12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak. Dari segi biologi, Sarah dan Abraham gak mungkin lagi memiliki anak. Tubuh mereka sudah masuk di dalam masa ujur untuk melahirkan kehidupan baru. Namun mereka menerima janji bahwa dari mereka akan lahir keturunan seperti bintang di langit. Kita lihat bagaimana sebenarnya iman Sarah ini. Iman Sarah itu bukan tanpa pergumulan. Kenapa? Karena sebelumnya ia malah mentertawakan janji Allah itu. Karena ketidakpercayaannya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-12. Namun ia akhirnya mempercayai kesetiaan Allah. Ini menunjukkan bahwa iman sejati bisa bertumbuh melalui keraguan selama kita berpaling kepada Allah yang tetap setia kepada kita. Kuncinya terletak pada kalimat, sebab ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Jadi iman bukan bertumpu pada besarnya janji, tetapi pada karakter pribadi yang memberikan janji itu. Siapa Tuhan itu bagi kita hari ini? Karena Allah setia, maka kita berani percaya kepada Dia. Bahkan di tengah-tengah ketidakmustahilan. Dalam konteks gereja dan hidup pribadi, iman seperti ini menolong kita untuk tetap berpegang
teguh kepada janji Allah. Meskipun kita dikelilingi statistik yang mengecewakan, diagnosis yang menakutkan, atau situasi keluarga yang rumit, ketika segala sesuatu berkata tidak mungkin, tetapi iman berkata Allah sanggup memberikan bagi kita. Amin. Ini yang harus kita imani di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan, kepercayaan kita, keyakinan kita melebihi logika manusia, melebihi segala sesuatu dalam dunia ini. Mana mungkin orang yang sudah mandul bisa mempunyai anak, tetapi yang mustahil bagi manusia itu bisa mungkin bagi Tuhan. Sebab ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Itu adalah kuncinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi situasi yang tampak mustahil, misalnya ada yang mengalami sakit penyakit, kegagalan, suatu krisis di dalam hidup, iman Sarah mengajarkan kita bahwa iman sejati mempercayai bahwa Allah mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Apakah kita mempercayakan ketidakmungkinan itu kepada Allah? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, iman yang sejati mengarahkan ke tanah surgawi. Ayat 13-16. Dalam iman mereka semuanya telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat-ayat ini sesungguhnya benar-benar menyentuh kita. Orang-orang yang disebutkan di sini termasuk Abraham, Ishak, dan Yakub mati tanpa menerima penggenapan penuh daripada janji yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka melihatnya, istilahnya disebut dari jauh dan melambaikan tangan seperti seseorang yang melihat tanah harapan dari balik gunung. Namun yang luar biasa adalah identitas mereka, orang asing dan pendatang di dunia ini. Dunia bukanlah rumah mereka, karena itulah mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itu satu tanah air surgawi. Klimaks dari bagian ini muncul ayat 16. Itulah sebabnya Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ini adalah kehormatan yang tidak terlukiskan, bahwa Allah yang kudus tidak malu mengidentifikasi dirinya sebagai orang-orang yang hidup oleh iman. Oleh karena itu, iman mereka adalah iman yang berorientasi pada masa depan dan kekekalan. Mereka tidak kembali ke Ur atau ke Haran meskipun ada kesempatan. Kenapa? Karena hati mereka tertuju pada tanah air yang lebih baik, yaitu sorga itu. Allah menghormati iman mereka dengan menyediakan kota, yaitu Yerusalem surgawi, dan tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Jadi iman sejati akan membuat kita rindu pada sorga, bukan kepada dunia ini. Kita mungkin tidak melihat semua janji Allah terpenuhi dalam hidup ini. Tetapi seperti para pahlawan iman, kita dipanggil untuk tetap setia dan memandang ke depan dengan harapan. Apakah kita hidup dengan kerinduan akan sorga? Apakah hati kita terikat pada dunia ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dunia ini hari ini mengajarkan untuk hidup seolah-olah dunia ini rumah kita satu-satunya. Tetapi dalam Ibrani pasal 11 mengajarkan yang sebaliknya. Hidup dalam iman adalah hidup dengan mata yang tertuju kepada kota yang akan datang. Abraham, Sarah, dan para leluhur iman hidup seperti orang asing, karena mereka tahu bahwa yang kekal lebih penting daripada apa yang sekarang. Seandainya Tuhan menyingkapkan rumah kita nanti di sorga, saya yakin apa yang kita miliki hari ini sama sekali akhirnya kita anggap tidak berguna. Kenapa? Karena apa yang kita akan lihat sebagai yang kita imani di sorga itu jauh lebih berharga dari semua apa yang kita miliki hari ini. Di dunia yang serba instan, iman seperti ini terasa radikal. Tapi inilah panggilan kita sebagai umat Kristus. Hidup oleh iman, bukan oleh karena melihat. Menantikan kota yang dibangun Allah. Dan karena kita hidup seperti ini, Allah tidak malu disebut Allah kita. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita bukanlah warga dunia ini, melainkan pewaris kota yang kekal. Kiranya setiap langkah iman kita yang kadang goyah, kadang pelan, semakin mendekatkan kita kepada rumah sejati yang disediakan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk berjalan dalam iman seperti Abraham, menantimu walau kami kadangkala tidak mengerti arahnya. Hidup sebagai perantau yang merindukan rumah surgawi dan percaya kepada janjimu walau dunia tampak mustahil. Teguhkanlah iman kami hingga kami boleh disebut anak-anak-Mu, ya Engkau yang tidak malu kami akui sebagai Allah. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.